Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hetsman Arif dari Forum News Network. Putra bontot Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, tampaknya harus melupakan mimpinya mengikuti jejak bapaknya, Pak Jokowi, yang jadi wali kota, gubernur, sampai presiden, atau kakaknya yang sebelum jadi wali kota langsung lompat jadi wakil presiden. Atau satu lagi lah, ada kakak iparnya yang sempat menjadi wali kota bukan sempat ya, masih menjadi wali kota di Medan dan sekarang siap-siap untuk mengincar jabatan yang lebih tinggi, yakni sebagai gubernur di Sumatera Utara. Seperti dikatakan oleh Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni, Kaisang itu dipastikan tidak akan ikut di pilkada, ya. Katanya putusan itu sebenarnya bukan hanya karena putusan yang karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi, tapi sebenarnya sejak awal Kaisang itu sebenarnya tidak berniat untuk maju ke pilkada. Dan itu pernyataan pertama. Tapi saya kira pernyataan pertama itu tidak bisa terlampau kita pegang lah ya. Karena seperti biasa pernyataan dari Presiden Jokowi dan juga orang-orang sekitar Pak Jokowi itu nggak pernah bisa pegang. Apalagi keluarganya Pak Jokowi ya, yang berkaitan dengan keluarga Pak Jokowi. Tapi saya kira yang memastikan bahwa Kaisang itu tidak bisa maju di pilkada. Jadi bukan tidak mau, tidak bisa maju di pilkada khususnya untuk level kepala daerah tingkat provinsi atau gubernur dan wakil gubernur, itu adalah perubahan sikap dari DPR dan KPU yang tidak lagi ngotot untuk mengubah PKPU-nya, peraturan KPU itu berdasarkan dengan putusan dari Mahkamah Agung, tetapi lebih maju pada putusan Mahkamah Konstitusi. Emang berani tuh KPU masih tetap ngotot, juga DPR gitu ya, kalau nggak mau bonyok dihabisin oleh rakyat gitu ya. Dan sekarang KPU ini kan sedang melakukan konsinyering ya, sejak kemarin melakukan konsinyering di sebuah hotel di Jakarta, dan mereka itu menyusun PKPU antara lain itu berkaitan dengan PKPU mengenai batas usia calon kepala daerah khususnya gubernur ya. Kalau semula itu kan mereka sudah membuat PKPU berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung, yakni usia 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur itu bukan pada saat penetapan sebagai calon, tapi pada saat pelantikan. Ya, ini semua jelas, ini aturan atau keputusan KPU ini ditujukan untuk atau benar-benar digunakan sebagai jalan untuk memuluskan Kaisang menjadi gubernur. Dan tapi sekarang ini draft bocoran yang muncul ke media, KPU itu tidak lagi membuat PKPU-nya berdasarkan dari putusan Mahkamah Agung, tapi itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira itu yang menjadi faktor utama mengapa kemudian PSI menyatakan bahwa Kaisang tidak akan maju di pilkada ya. Dan sesungguhnya kalau Kaisang itu masih mau maju di pilkada, dia masih bisa ya dengan aturan KPU yang baru itu. Tapi bukan sebagai gubernur atau calon wakil gubernur, tetapi sebagai wali kota atau bupati. Kan tadinya juga Kaisang ini targetnya wali kota ya, pernah jadi wali kota Solo, kemudian belakangan niatnya katanya ke wali kota Depok, wali kota Bekasi, bahkan Bupati Sleman ya, ini tempat kampung halamannya dari istrinya Erina Gudono. Tapi saya kira ini mungkin buat Kaisang ya, dia nggak terlalu berminat lagi kalau dia menjadi wali kota atau bupati, karena seperti dia katakan kemarin beberapa waktu yang lalu ketika ditanya wartawan apakah dia itu ingin maju kepala daerah itu di Jakarta atau di Solo, pada waktu itu kan dia dengan tegas menyatakan dia memilih Jakarta. Kenapa? Karena dia itu sekarang kan sudah jadi ketua umum partai yang levelnya nasional. Jadi kalau di Solo ya terlampau kecil, jadi dia harus di Jakarta gitu. Tapi saya kira impian-impian Kaisang itu harus dikubur, dan kalau toh nanti dia masih mimpi lagi untuk maju ke pilkada, itu artinya pada periode 2029, saya kira pun juga Kaisang itu harus mengubur mimpinya. Kenapa? Karena orang seperti Kaisang saya kira tidak punya kapasitas untuk bisa maju dalam pasar bebas pemilihan umum kepala daerah ya, pemilu kada begitu. Karena kalau sekarang misalnya melihat ada Gibran kakaknya yang bisa terpilih menjadi wali kota dan kemudian juga sekarang malah terpilih menjadi wakil presiden, itu pun
karena bukan kapasitas dari kakaknya, bukan kapasitas dari Gibran, tapi lebih karena campur tangan Pak Jokowi. Jadi ya saran saya sebaiknya Kaisang kembali seperti profesi semula yang dia bolak-balik juga nyatakan bahwa dia tidak ingin sebenarnya masuk ke dunia politik seperti kakaknya atau bapaknya karena katanya gaji dia itu lebih besar dari gaji kakaknya dan bapaknya begitu. Jadi ya lebih baik dia fokus kembali jadi jualan pisang lagi gitu ya, tidak jadi wali kota, tidak jadi gubernur, dan saya kira pun juga tidak perlu lagi dia jadi ketua partai politik seperti PSI karena kasihan kalau Kaisang masih terus jadi ketua umum PSI sementara bapaknya sudah tidak lagi jadi presiden gitu. Dan padahal kan di PSI ini saya tahu banyak sekali anak-anak yang anak-anak cerdas lulusan sekolah dari luar negeri yang punya kapasitas bagus gitu. Cuman kapasitas intelektual bagus, cuman yang buruk itu kan kapasitas mentalnya ya. Karena mereka ini jadi mental penjilat kepada kekuasaan gitu dan terutama khususnya Pak Jokowi. Dan kalau PSI misalnya masih menggunakan tagline partainya Jokowi, ya saya kira berat sekali buat partai ini. Tanpa menggunakan tagline Pak Jokowi saja, misalnya ada Kaisang di situ sebagai ketua umumnya, ini kan stigma partai ini akan sangat buruk karena kalau Anda mengamati hari-hari ini ya, citra Jokowi dan keluarganya itu sangat sangat buruk. Bahkan soal ini ya, ini soal makin buruknya citra Pak Jokowi yang ingin terus melanggengkan kekuasaannya itu ditambah dengan ulahnya Kaisang sendiri bersama istrinya yang melakukan flexing pamer pamer gaya hidup mewah dengan menggunakan pesawat pribadi terbang ke Amerika Serikat. Jadi itu betul-betul situasinya sekarang keluarga Jokowi itu citranya secara politik sangat buruk ya, dari sisi demokrasi sangat buruk dan juga citra pribadi itu sangat buruk. Ini keluarga yang tadinya coba dicitrakan sebagai keluarga sederhana, tapi ternyata kemudian nggak beda, bukan nggak beda, malah melebih-lebihi para selebriti yang kerjaannya flexing. Jadi please Kaisang, saya kira tutup buku lah bab Anda untuk masuk di dunia politik berat dengan citra Anda seperti itu, citra istri Anda seperti itu, apalagi citra keluarga. Ini saya kira saya meminjam istilah yang digunakan oleh Bung Rocky Gerung, yakni kalau Pak Prabowo tadinya disebut akan membawa excess baggage atau kerandang sampah di pundaknya, yakni ini Pak Jokowi, ini lebih-lebih lagi Kaisang yang itu pasti nama Jokowi Kaisang Pangarep bin Joko Widodo, itu pasti orang akan menyebutnya seperti itu. Malah kalau sekarang netizen ini malah mengolok-oloknya, sebenarnya bukan olok-olok ya, karena ini nama Pak Jokowi sebelumnya yakni Mulyono. Jadi Kaisang Pangarep bin Mulyono, ini nama lama Pak Jokowi dulu katanya lahirnya itu diberi nama Mulyono, tapi karena sakit-sakitan sekarang ini diganti ya, kemudian namanya menjadi Joko Widodo atau Jokowi. Nah, rupanya ini dasar kelakuannya para netizen iseng-iseng semua mengulik itu, dan sekarang kalau Anda baca di medsos sudah jarang yang memanggil namanya Pak Jokowi atau Joko Widodo, lebih banyak memanggil namanya dengan Mulyono gitu ya. Nah, mari kita balik simak apa yang menjadi dasar kemudian PSI menyatakan bahwa Kaisang itu batal untuk maju pilkada. Ini saya baca dari iNews ya, pernyataan dari Raja Juli Antoni yang disampaikan itu pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024. Jadi kemarin ya, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, apapun hasil konsultasi KPU dan DPR RI minggu depan, saya memastikan Kaisang Pangarep tidak akan maju di pilkada 2024. Raja Juli mengklaim, nah ini benar nih kalimat ini ya, mengklaim gitu ya, Kaisang akan taat pada konstitusi. Dia pun berkata bahwa wacana Kaisang maju Pilgub Jakarta dan Jawa Tengah muncul karena keputusan dari Mahkamah Agung. Dan perlu ditegaskan kembali, judicial review ke Mahkamah Agung itu tidak dilakukan oleh Mas Kaisang dan sama sekali tidak terkait dengan Ketua Umum kami, itu kata Raja Juli. Raja Juli menjelaskan, Kaisang itu tidak berminat untuk maju di Pilkada 2024 dari awal. Ini. Mas Kaisang sebenarnya lebih memilih untuk berkonsentrasi berbisnis dan mengurus keluarga, terutama karena akan segera lahir anak pertama dan menemani istrinya Mbak Erina Gudono yang sekolah di salah satu kampus terbaik di Amerika Serikat. Namun membaca keputusan MA soal usia kandidat, internal PSI mendesak Mas Kaisang untuk mengambil ruang konstitusional itu dengan terlibat dalam kontestasi Pilkada 2024. Sampai menjelang keberangkatannya ke Amerika Serikat, Mas Kaisang belum 100% memutuskan apakah akan mengambil kesempatan menjadi cawagup di Jawa Tengah. Nah, coba simak pernyataan Raja Juli Antoni. Ini benar-benar udah ketularan keluarganya Jokowi ya.
dia menyatakan bahwa sejak awal itu Kaisang tidak pernah berniat untuk maju pilkada dan katanya putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak ada kait-mengaitnya dengan Kaisang. Benar sih apa yang dikatakan oleh Raja Juli bahwa yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu adalah Partai Garuda. Ya, dan siapa Partai Garuda ini? Partai Garuda ini adalah partai pendukungnya Pak Jokowi dan sekarang ini dia bergabung dalam Kim Plus begitu ya. Dan kalau kemudian disebutkan bahwa ini tidak ada kaitan dengan Partai Garuda, untuk apa kepentingannya Partai Garuda itu menggugat itu? Karena sampai sekarang pun Partai Garuda itu tidak lolos di parlemen threshold di DPR dan di Jakarta pun tidak ada kursinya. Kalau ada kursinya di daerah-daerah, tapi saya kira itu tidak memenuhi syarat untuk maju menjadi kepala daerah. Beda dengan PSI misalnya, PSI itu di Jakarta ini punya 8 kursi. Dan kalau dengan peraturan dari Mahkamah Konstitusi, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang baru, PSI itu di Jakarta dia bisa loh mengajukan sendiri kandidatnya karena kursinya itu lebih dari 7,5%, suaranya lebih dari 7,5%. Jadi apa urusannya Garuda mengajukan gugatan itu? Ini kan polanya yang persis sama seperti yang dilakukan oleh Gibran. Pada waktu itu yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden itu ya bukan Kaisang, tapi Almas Syakibbiru, ya, itu anak muda dari Solo yang katanya ngefans kepada Gibran gitu. Dan akhirnya itu diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi waktu itu masih diketuai oleh Pak Mannya yakni Anwar Usman, dan kemudian Gibran itu diloloskan menjadi calon wakil presiden kendati pada waktu itu PKPU-nya belum dibuat oleh KPU ya. Dan akhirnya karena itu ketua KPU pada waktu itu Hasyim Asyari diberi teguran keras dan terakhir oleh DKPP. Nah, dalam kasus Kaisang ini juga begitu MA memutuskan, tuh KPU itu langsung mengubahnya. Jadi mengubahnya dalam PKPU disebutkan bahwa syarat kepala daerah, khususnya gubernur dan wakil gubernur itu berusia 30 tahun pada waktu pelantikan, bukan pada waktu penetapan sebagai calon. Ini kan mengubah undang-undang pilkada sebelumnya pada waktu penetapan sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Nah, kok anu ya pas banget dengan usianya Kaisang ya, karena Kaisang ini kan lahir pada tanggal 25 Desember 1994. Jadi usia dia itu baru genap 30 tahun pada tanggal 25 Desember 2024. Ini sudah selesai pilkadanya karena pilkadanya dilaksanakan tanggal 27 November. Sementara kalau penetapannya itu lebih awal lagi yakni tanggal 22 September. Jadi mau dibantah seperti apapun, ini ya jelas ini kaitannya untuk meloloskan Kaisang Pangarep ya. Dan kemudian tadi kan juga sudah saya jelaskan ketika ditanya Kaisang itu dia menyatakan bahwa dia akan memilih menjadi kepala daerah di Jakarta ketimbang di Solo. Dan kalau dibilang sejak awal dia tidak minat menjadi kepala daerah, menjadi eksekutif dan lebih memilih bisnis, ini narasi yang persis yang sama yang tadi yang saya kutip juga pernyataan Kaisang bahwa dia tidak ingin jadi pejabat eksekutif seperti kakaknya dan bapaknya karena gajinya dengan berbisnis itu katanya lebih besar daripada gaji bapaknya. Walaupun kita bertanya-tanya ya, gaji dari mana ya, bisnis apa yang sekarang ini dikelola oleh Kaisang itu yang sukses. Dan kalau kemudian dia mengelola bisnis, dari mana ya dia memperoleh modalnya yang sampai puluhan miliar itu. Kita tahu itu ada suntikan modal dari mereka-mereka yang juga terkait dengan keluarga Pak Jokowi juga, dan ini diduga seperti yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun, seorang aktivis dari Universitas Negeri Jakarta, kemungkinan ini adalah ada money laundering gitu di dalam perusahaan-perusahaannya Kaisang. Sayangnya kan sampai sekarang ini kan laporan Ubaidillah Badrun itu tidak diproses di KPK. Jadi ya itu hanya sekarang jadi semacam kata KPK hanya dumas atau pengaduan masyarakat. Padahal kan ini kalau tidak bisa segera dibikin clear, ini akan menjadi beban jangka panjang buat Kaisang dan keluarganya. Nah, kemudian kalau ngomong soal tidak minat jadi eksekutif itu kan sebenarnya sudah dibatalkan oleh pernyataan dari Kaisang sendiri pada waktu yang pada beberapa waktu yang lalu yang dibocorkan oleh Gibran yang menyatakan bahwa Kaisang itu berminat untuk masuk menjadi pejabat publik, dan ketika ditanya apakah legislatif atau eksekutif pada waktu itu dijawabnya bahwa itu
di eksekutif, dan pada waktu itu malah Gibran sempat bercanda, kelihatannya dia ingin menggantikan posisinya sebagai wali kota Solo. Jadi clear kan. Tapi memang Kaisang sendiri juga bolak-balik ketika setelah ngomong itu, kemudian ketika ditanya, misalnya di Semarang, dia tadi menyatakan seperti itu tadi, gaji dia sekarang ini lebih gede dari gaji bapaknya dan kakaknya yang menjadi pejabat publik. Nah, kemudian yang seperti saya sebutkan itu, setelah tanggal 5 Agustus misalnya, setelah PKS menyatakan deadline terhadap Anies itu habis, dan kemudian PKS menyatakan mereka siap untuk bergabung dengan Kim Plus, itu kan pada tanggal 5-nya itu Kaisang itu menyatakan bahwa dia siap maju di Pilkada Jakarta baik lawan Anies Baswedan maupun melawan Ridwan Kamil. Padahal dia pasti pada waktu itu tahu bahwa pada waktu itu ya, sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi itu, Anies itu sudah tidak punya peluang untuk maju di Jakarta karena tidak ada partai lagi yang mengusung, dan ada satu-satunya partai yang masih di luar koalisi Indonesia Maju Plus adalah PDIP, kan begitu. Jadi ini kan apa kalau orang Jawa bilang mulah malih gitu ya, atau apa ya, atau yang sering disebut isu delay sorenya tempe begitu. Karena kemudian ketika wartawan bertanya lagi pada tanggal 15 itu, ketika dia ditanya apakah dia batal maju ke pilkada di Jakarta, dia menyatakan siapa bilang begitu ya. Tapi kan pada waktu itu kita tahu semua bahwa Kaisang itu nggak mungkin atau dia nggak punya peluang lah untuk memenangkan pilkada Jakarta ketika masih ada Anies Baswedan maju, peluangnya maju untuk pilkada itu masih terbuka. Tapi begitu dia tahu bahwa peluang Anies itu tertutup, dia menyatakan berani melawan Anies dan berani lawan Ridwan Kamil. Tapi yang saya kemudian terkejut, ternyata Koalisi Indonesia Maju Plus itu tidak mengusung Kaisang, tapi justru memasangkan Ridwan Kamil dengan Suswono. Ini sama juga Ridwan Kamil dan Suswono ini. Tapi saya kira Ridwan Kamilnya yang tadinya tidak mau maju di Jakarta, lebih memilih di Jawa Barat karena dia takut kalah dengan Anies Baswedan, dan saya kira kalkulasi politiknya benar karena peluang dia untuk menang itu lebih besar di Jawa Barat. Akhirnya kan dia bersedia untuk maju di Jakarta karena tahu memang Anies waktu itu tidak bisa maju di Pilkada Jakarta begitu ya. Disitulah kemudian saya kembali tadi terkejut ketika kok bukan Kaisang yang dipasangkan dengan Ridwan Kamil, tapi malah Suswono. Ini barangkali karena ya deal gitu antara PKS dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Kalau mau bergabung ya PKS dapat jatah sebagai calon wakil gubernurnya, seperti mereka juga masang harga mati kepada Anies kalau mau diusung PKS ya harus calon wakil gubernurnya itu dari kader PKS. Dan setelah itu baru kita tahu bahwa ternyata Kaisang itu dipindahkan ke Jawa Tengah, dia menjadi calon wakil gubernur dari Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, dan yang waktu itu yang menyatakan Dasko bahwa dia diusung oleh Kim Plus untuk maju di Jawa Tengah. Dan ternyata pada tanggal 20 Agustus pada saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan dua putusan, yang salah satu putusannya itu menutup peluang dia untuk maju pilkada, Kaisang itu sudah mengurus surat-surat kelengkapan untuk maju sebagai calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Jadi dari situ saja kita tahu bahwa omongan Raja Juli ini ya sama persis dengan omongannya Pak Jokowi dan keluarganya. Nggak bisa dipegang. Kalau tadi menyatakan sejak awal Kaisang tidak punya niat untuk maju pilkada, dan setelah didesak-desak oleh internal PSI, ya saya kira basi banget. Apalagi kalau disebutkan bahwa keinginan itu muncul setelah putusan Mahkamah Agung yang memungkinkan dia maju menjadi gubernur atau calon wakil gubernur. Jadi sekali lagi saya kira ya Kaisang memang lebih baik fokus ke bisnis, tapi kalau bisnis yang benar lah. Jangan menggunakan bisnis kekuasaan gitu, karena kalau bisnis kekuasaan itu ketika Bapak Anda tidak lagi berkuasa ya bisnis itu dipastikan hancur. Mulai bisnis yang benar lah, kayak dulu ketika Anda buat pisang goreng atau sebagainya, dimulai dari UMKM, dan banyak sekali loh orang yang serius di bisnis UMKM itu kemudian menjadi besar, apalagi dengan potensi yang ada pada Anda ya Kaisang. Dan kalau Anda sekarang tetap ngotot untuk maju pilkada, saya kira situasinya sudah cukup berat. Untuk wali kota Solo pun Anda nggak akan menang. Kemarin kemarahan orang itu sudah luar biasa. Ke depan saya kira juga Anda nggak usah mikir lagi di dunia politik lah. Citra yang melekat pada keluarga Jokowi itu sangat buruk di Indonesia. Dan mohon maaf, secara kualitas pribadi kok saya juga tidak melihat Anda punya kapasitas untuk menjadi seorang kepala daerah, bahkan di level kota atau kabupaten. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.